Lalu ke pertanyaan yang ini ya. Seperti apa sih kaitan storyboard dengan floor plan? Saya tergeliti untuk membahas kaitan dari storyboard ke floor plan ini. Kenapa? Karena pada saat rekan-rekan yang baru belajar kemudian ngedrafting antara storyboard sama floor plan, terkadang ya tidak menyadari bahwa dokumen ini terkait, gitu loh. Dibuat seolah-olah terpisah. Oh, gambarnya apa, kemudian naruh alat-alatnya seperti apa, gitu ya. Saya perjelas untuk melengkapkan penjelasan saya di video sebelumnya melalui contoh, ya. Coba diperhatikan. Sebentar. Oke. Ini saya ambil satu contoh yang bahkan memang betul-betul real. Saya sempat temukan di salah satu karya, ya. Ada yang bikin dokumen praproduksi gini, maunya itu dia mau bikin atau ngesut adegan dialog dua orang. Dialog dua orang, kemudian keterangannya adalah, ya, jadi dia merancang gambar yang latarnya pink ini. Ini adalah frame di storyboardnya dia. Kemudian ada keterangan, ini adalah dialog antara taruhlah si Fulan dengan Sasa, misalkan begitu. Kemudian dengan keterangan pengambilan gambarnya adalah medium shot to shot. Nah, ya, digambar seperti ini. Nomor satu komentar saya. Pada saat dituliskan to shot, betul, ini ada dua talent, dua objek yang menjadi fokus dari pengambilan gambar. Medium shot, apakah betul? Nah, kalau gambarnya seperti ini, bukan medium shot, melainkan full shot, kan gitu ya, FS ya. Kemudian di sini saya lebih merekomendasikan jika Anda ingin ngesut untuk dialog dua orang, bisa memainkan variasi seperti yang saya tunjukkan di sebelah kanan. Ya, perlu dipahami bahwa frame yang Anda gambar, yang Anda sketsa, yang Anda coret-coret di storyboard, tidak lain itu adalah tampilan yang akan muncul di karya pada saat udah jadi. Jadi bukan digambar seperti yang frame ini yang latarnya pink itu. Melainkan ada contoh alternatif di A nih, adegannya sama, dialog dua orang. Tapi Anda bisa memainkan two shot, medium shot seperti frame yang A. Kemudian Anda juga bisa memainkan OS, over shoulder ya, seperti pada frame yang saya kasih tanda frame yang B. Ya, di situ barangkali Anda ingin menonjolkan ekspresi salah satu atau kedua talent, barangkali ini saya contohkan salah satu talent yang perempuan, ekspresinya ingin diekspos lebih, maka bisa dimainkan dengan pengambilan melalui teknik OS dengan frame seperti ini. Nah, kalau ini betul MS two shot, ini OS two shot, ya. Sementara yang pink sebelah kiri itu bukan MS, bukan medium shot, itu full shot ya. Itu salah satu contoh yang terjadi yang saya temukan, beberapa praktek yang sempat sharing dengan saya. Oke, kita lanjut lagi supaya lebih tergambar ya. Misalkan kita udah yang storyboardnya sudah tertuang seperti yang sebelah kiri, yang latarnya putih ya. Jadi ada si Fulan sama si Sasa lagi ngobrol dengan two shot MS dan over shoulder. Nah, kira-kira seperti apa dituangkannya di floor plan? Nah, ini jangan salah. Jangan pakai cara A. Iya. Jadi, floor plan sekali lagi adalah itu bicara tentang layout. Penataan peralatan, properti, sampai talent. Itu seperti apa. Nah, kira-kira kalau misalkan dengan opsi A dan B, ya otomatis lah. B itu setidaknya menggambarkan talent. Saya ingatkan, bahwa floor plan dilihat dari perspektif atas. Sehingga kalau kemudian menggambarkan sosok, talent memang kan seperti oval, kemudian ada lingkaran, dan ada garis, itu menghadap kemana. Kita perjelas lagi. Untuk adegan Sasa sama Fulan yang sedang dialog, berdua seperti itu tadi, dengan MS dan OS, ya, untuk menghasilkan frame seperti itu, menghasilkan gambar seperti itu, maka perlu penataan kamera dari sudut seperti apa. Nah,
Ini contohnya. Jadi kalau untuk mengambil frame yang A, ya, hasil gambar yang A, maka perlu penataannya, talentnya itu yang saya simbolkan warna garis pink. Kemudian ini yang kamera 1. Kenapa? Kamera 1 yang di bawah ya, ini yang persis di sebelah kepala saya. Nah itu adalah untuk mengambil dua, ini ya istilahnya two shot, ya, two shot, medium shot, ya itu. Sementara untuk yang OS itu penataan kameranya di mana? Ya seperti ini, nomor 2. Ya, titik kedua, ya ini titik yang pertama untuk mengambil frame A, titik kamera yang kedua untuk mengambil frame yang B. Maka ini adalah contoh floor plan yang memang selaras, yang memang sudah menyesuaikan kebutuhan dari frame yang mau dibuat, gambar yang mau dihasilkan seperti perintah di storyboard, gitu ya. Nah, ini juga saya ketemu contoh yang lain lagi. Pada saat sharing, saya juga sempat ketemu gini. Ada gambar, ini maksudnya yang kelihatan, taruhlah ini ada talent yang sedang mengerjakan tugas gitu. Ini ada meja dan talent gitu ya. Nah, ini dia gambarkan di storyboard. Nah, tapi kemudian ini dituangkan, storyboard ini kemudian dituangkan dalam bentuk floor plan yang seperti ini. Coba Anda amati. Beberapa saat Anda amati, kira-kira ini termasuk yang pas atau tidak. Kalau pas kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, saya kasih clue-nya di sini. Ini tidak pas. Tapi coba Anda cermati sekarang, tidak pasnya kenapa? Ya, di sini kelihatan bahwa dengan posisi seperti ini, jika memang meja ada di depannya, posisi kamera sebenarnya ada di sebelah kiri talent. Sementara pada gambar di floor plan yang dia bikin, itu kamera berada di sisi kanan talent. Kamera ada di sisi kanan talent, kemudian talentnya di sini ada meja, kemudian ini ada keterangannya yang warna merah itu jendela, warna hijau itu pintu. Sehingga pada saat Anda lihat posisi kamera begitu, maka semestinya posisi latar dari jendela sama pintu masih ada sempat yang terambil. Karena posisinya ngambilnya masih medium shot. Ya, sementara radiusnya masih cukup dekat. Ya, seperti itu. Jadi mesti hati-hati bahwa setiap dokumen itu terkait, mulai dari ide, tema, ya kan, ke basic story, sinopsis, treatment, master script, kemudian dilanjut lagi ke director shot, dilanjut lagi ke storyboard, dilanjut lagi ke floor plan, property list, semuanya itu terkait dan mesti bisa melengkapkan, ya, bukan malah bikin acara yang berbeda lagi. Ini berbeda. Ini juga satu pengalaman yang menarik yang bisa kita bahas sebagai contoh, ya. Oke. Nah, ya ini kalau ini saya bilang sebelumnya saya bilang ini mestinya ada koreksi nih, gitu. Koreksinya seperti apa? Ya kameranya di sini. Kamera ada di sebelah kiri talent. Ya kira-kira dengan radius jangkauan frame pada layar kamera seperti yang saya gambarkan dengan garis kuning. Nah, ini kalau seperti ini lebih mudah diterima bahwa antara apa itu storyboard dengan floor plan itu selaras, gitu, ya.